Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Rangga Halim Perdana dengan NPM 2235 10342. Saya Fajar Ferdianda 2235 10019. Materi kami yaitu penerapan algoritma dynamic programming untuk optimalisasi rute tercepat menempuh 10 kota. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rangga Halim Perdana. Saya Rangga Halim Perdana dengan NPM 2235 10342. Jadi studi kasus yang kami kembangkan dalam kerja kelompok kami adalah penerapan dynamic programming untuk mengoptimalisasi rute tercepat menempuh 10 kota. Jadi tugas dari kelompok kami, saya dan Fajar adalah untuk mencari rute tercepat dengan graph yang berjumlah 10 kota. Jadi kita mulai dari apa sih pengertian dynamic programming? Jadi kalau di sini intinya adalah dynamic programming itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menentukan rute tercepat di antara graf PT tersebut. Jadi dalam antara titik 1 dan titik 10 kita itu mencari mana sih rute tercepat dan rute terefisien mungkin untuk menempuh jarak kota tersebut. Oke, jadi penentuan rute terpendek dalam konteks algoritma dynamic programming adalah proses untuk mencari jalur terpendek antara dua atau lebih titik dalam suatu jaringan, seperti jaringan antar kota. Dengan masalah ini, setiap titik dalam jaringan dianggap sebagai tahapan atau langkah dalam penyelesaian masalah. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya ini adalah peta graph yang kami telah buat. Jadi tujuan dari algoritma dynamic program adalah menentukan lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul 10 dalam graf darah yang berbobot dengan tujuan meminimalkan total bobot dari simpul awal ke simpul tujuan, di mana bobot mencerminkan biaya atau jarak yang harus ditempuh. Jadi bobot itu adalah jarak seperti contoh 1 ke 2 itu 2 km, dan 1 ke 3 ada 4 km, dan 1 ke 3 adalah 3 km. Jadi dari banyaknya rute tersebut, bagaimana uh, algoritma dynamic program itu menjelaskan menunjukkan bagaimana rute awal dari 1 ke 10 itu mana sih jalur-jalur yang tercepat yang bisa diambil. Nah, ini adalah bobot dari grab itu sendiri, grab atau peta tersendiri. Di sini ada 10 simpul dengan berbagai bobot simpulnya dari 1 hingga ke 10. Saya juga telah membuat bobotnya dalam spreadsheet supaya lebih enak. 1 ke 2 itu jarak ke 2 km, sesuai yang ada di peta. Jadi setiap bobot grab pertama ke simpul 1 ke simpul 2 itu jaraknya 2 km, 2 ke 6 itu 6 km, dan seterusnya sampai di simpul akhir. Baiklah, untuk perhitungan akan dijelaskan oleh Fajar Ferdianda. Di sini dengan saya Fajar Ferdianda NPM 2235 10019 akan menjelaskan perhitungan rute terpendek menggunakan algoritma dynamic programming. Nah, langkah awal yang kita dapat lakukan yaitu membagi graph tersebut dalam beberapa stack. Di sini saya membagi graph tersebut ke dalam 5 stack. Nah, stack 1 ada kota 1, stack 2 ada kota 2, kota 3 dan 4, stack 3 ada kota 5, 6 dan 7, stack 4 ada 8 dan 9, stack 5 ada 10. Nah, lanjut saja kita ke perhitungannya. Untuk tahap 1 kita ini berada di stack 4. Nah, kita akan mencari nilai minimum dari kota 8 dan kota 9. Untuk jarak terpendek dari kota 8 ke 10 yaitu adalah 3, atau dapat kita buat F4, 8 sama dengan 3, atau artinya ini berada di stack 4 di kota 8. Nah, lanjutnya kita mencari jarak terpendek dari kota 9 ke kota 10 yaitu 4, atau F4, 9 sama dengan 4. Nah, untuk tahap 2 ini kita berada di stack 3.
Nah, stack 3 ini ada 3 kota, yaitu kota 5, kota 6, dan kota 7. Di sini kita akan mencari nilai minimum di kota 5. Nah, di kota 5 ini ada dua lintasan, yaitu C58 dan C59. Nah, maksudnya ini C58 yaitu jarak antara kota 5 ke kota 8. Nah, kita cari dulu di C58. C58 ditambah M48 sama dengan 1 untuk C58-nya, dan F48-nya kita ketahui tadi adalah 3. Nah, jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya C59 ditambah F49 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lalu kita akan mencari nilai terkecilnya dari antara 4 dan 8, yaitu 4. Selanjutnya untuk kota 6. Di kota 6 ini terdapat dua lintasan juga, yaitu C68 dan C69. C68 ditambah F48 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. C69 ditambah M49 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu kita cari nilai terkecil antara 9 dan 7, yaitu 7. Selanjutnya di kota 7 juga ada dua lintasan, yaitu C78 dan 79. Kita cari dulu di C78. C78 ditambah F48 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. C79 ditambah F49 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu kita cari nilai terkecilnya, yaitu 6. Nah, selanjutnya kita ke tahap 3. Ke tahap 3 ini kita berada di stack 2. Di sini terdapat 3 kota juga, yaitu kota 2, kota 3, dan kota 4. Nah, untuk pertama kita akan mencari nilai minimum dari kota 2. Di kota 2 ini terdapat dua lintasan, yaitu lintasan C25, C26, dan C27. Lalu kita cari nilai minimumnya. C25 ditambah F35 sama dengan 7. F35-nya yaitu 4 sama dengan 11. C26 ditambah F36 sama dengan 4 ditambah 7 sama dengan 11. C27 ditambah F37 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, di sini nilai terkecilnya yaitu antara 11 dan 12, yaitu 11. Selanjutnya kita mencari di nilai minimum di kota 3. Nah, di sini terdapat 3 lintasan juga, 3 lintasan, yaitu C35, C36, dan C37. Nah, untuk kita cari C35 ditambah F35 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Terus di C36 ditambah F36 sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 9. C37 ditambah F37 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, lalu kita cari nilai minimum atau nilai terkecilnya dari ketiga angka tersebut, dari 7, 9, dan 10, yaitu nilai terkecilnya yaitu 7. Selanjutnya kita mencari nilai minimum di kota 4. Nah, di kota 4 ini ada 3 lintasan. Yang pertama ada C45, C46, dan C47. Lalu kita cari di C45, nah, ditambah F35 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Terus di C46 ditambah F36 sama dengan 1 ditambah 7 sama dengan 8. Untuk C47 ditambah F37 sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Lalu kita cari nilai terkecilnya, yaitu 8. Untuk di tahap 4 ini kita berada di stack 1. Stack 1 ini cuma ada satu lintasan, yaitu 1. Lalu kita di stack 1 ini maksudnya cuma ada satu, dan di kota 1 ini terdapat 3 lintasan, yaitu C12, C13, dan C14. Kita cari dulu di
C12 ditambah F28 sama dengan 2 ditambah 11 sama dengan 13. Untuk C13 ditambah F3 sama dengan S1 sama dengan 1 ditambah 7 sama dengan 8. C14 ditambah F24 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, dari ketiga angka tersebut nilai terkecilnya itu adalah adalah 8. Lanjut, kita akan mencari rute terpendeknya. Nah, di sini di stack 1 ini kita di awal dengan 1. Nah, di 1 ini nilai terkecilnya itu adalah 8. Nah, di 8 ini ada stack 2. Nah, berarti stack 2 ini berada di 3. Ya, stack 2 berada di 3. Lalu di stack 2 berada di 3 kan. Nah, terus kita cari nilai terkecilnya, ada 7. Berarti di 7 ini ada F35, berarti stack 3-nya itu ada di 5. Selanjutnya di stack 3 itu ada F35. Lalu F35 ini kita cari nilai terkecilnya, ada di 4. Nah, berarti di stack 4 itu ada 8. Nah, ada 8. Lalu untuk stack terakhirnya berarti ke 10. Jadi rute terpendeknya ini dari 1 ke 3 ke 5 ke 8 dan ke 10. Lalu kita akan mencari total jaraknya. Dari 1 ke 3 ini adalah 4, 1 ke 3 ini 4. Lalu 3 ke 5 ini ada 3, 5 ke 8 ini adalah 1, dan 8 ke 10 ini ada 3. Jadi total jaraknya itu adalah 11. Untuk selanjutnya penjelasan program akan disampaikan oleh Rangga Halim Perdana. Dan ini adalah dan ini adalah pemrograman dari menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi pertama itu kita adalah menginisialisasi heap atau priority dalam queue-nya dengan elemen pertama itu adalah 0 start, baru dalam kurung, yaitu dalam kurung petanya adalah 0. Nah, terus itu set untuk menyimpan node yang sudah dilihat. Kedua itu adalah inisialisasi di dictionary-nya untuk menyimpan jarak minimum ke setiap node default. Jadi setelahnya itu adalah inisialisasi directory untuk menyimpan jalur terpendek ke setiap node. Terus untuk while queue-nya itu adalah ambil elemen dari cost terkecil dari head queue. Cost P1 dalam pet, jadi jika node sudah pernah dilihat atau dilewati. Terus tandai node sebagai telah dilihat. Terus tambahkan node saat ini ke jalur pet atau pet plus dalam kurung peta V1. Jika node saat ini adalah tujuan, lanjut tanpa melakukan apa-apa. Baru dijelaskannya itu di continue. Terus periksa semua tanggal dari node saat ini, mulai dari for V2 sampai if kondisinya. Lepas itu menghitung cost baru dari start ke tetangga yang ada di dalam lintasan tersebut. Jika cost lebih dari kecil, perbarui cost dan jalur. Ya. Terus jika cost baru sama dengan cost sebelumnya, tambahkan jalur baru. Terus ini adalah grabnya, isi dari jalur-jalur tadi, mulai dari lintasan 1 sampai kita inputkan nilainya. Terus ini adalah menentukan jalur terpendek dari node 1 ke node 10. Jadi ini node 1 terpendek dari jalur 1 ke 10. Jadi ada beberapa jalur tercepat dengan nilai yang sama. Contohnya itu ada jalur 1 ke 4, ke 6, ke 9, dan ke 10. Nilainya sama, itu 11. Dan ada jalur kedua juga, 1, 3, 5, 8, 10 dengan nilai yang sama. Baiklah, sekian informasi yang kami dapat jelaskan. Apabila ada salah kata atau kekurangan informasi dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.